Ya, puji Tuhan. Kita sampai kepada firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca seturut dengan pembacaan Alkitab kita. Memang ini sudah lewat, saudaraku, yaitu dalam buku Kejadian pasal 39. Kita diterangkan mengenai Yusuf. Yusuf yang berhasil. Sekali lagi saya ingatkan saudara, supaya sepanjang tahun ini kita terus membaca Alkitab kita. Ikutilah schedule pembacaan Alkitab. Maka hal itu akan membawa berkat yang luar biasa dalam hidup saudara. Nah, Yusuf ini, saudaraku, kita tahu Yusuf itu anak Yakub, saudaraku. Ada 12 orang anak Yakub, saudaraku. Tapi Yusuf ini anak dari istrinya yang bernama Rahel. Rahel itu elok parasnya. Tidak heran Yusuf ini juga elok parasnya. Ada 2 orang anak dari Rahel, yaitu Yusuf dan Benyamin, saudaraku. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, kerjanya biasanya, saudaraku, yaitu gembala. Dia ikut dengan abang-abangnya yang 11 orang itu menggembalakan domba-domba, saudaraku. Itulah kerjanya. Tapi kemudian Tuhan mengangkat dia kepada kedudukan yang begitu tinggi. Dari manakah jalannya, saudaraku? Nah, juga bapaknya, saudaraku, tidak begitu mendidik dia, saudaraku. Yusuf menjadi anak kesayangan daripada bapaknya. Jadi bapaknya Yakub ini membeda-bedakan anaknya. Ada anak kesayangan. Anak kesayangannya nomor 1 yaitu Yusuf. Sehingga Yusuf diberikan jubah yang sangat indah, maha indah gitu di dalam Alkitab, saudaraku. Hanya untuk menggembalakan domba, saudaraku. Itu sebabnya pada waktu Yusuf itu mereka jual ke tanah Mesir, mereka mengambil jubahnya itu lalu melumurinya dengan darah domba. Dan dia berkata, "Bapak, lihatlah apakah ini jubah anakmu itu apa tidak. Tapi jumpai ini sudah berlumuran dengan darah. Boleh jadi anakmu itu sudah diterkam oleh singa atau beruang." Bapaknya menangis. Nah, saudara, tapi nyatanya Yusuf berhasil. Yusuf berhasil, saudaraku, karena Tuhan membuat dia berhasil. Sebenarnya pada waktu umurnya masih muda, 17 tahun, saudaraku, Tuhan telah menyatakan maksudnya kepada Yusuf. Yusuf beroleh mimpi, dan dia ceritakan mimpinya ini. Karena cerita mimpinya ini, saudaraku, saudara-saudara yang jadi cemburu kepadanya. 2 kali dia bermimpi, saudaraku. Dan itu menyebabkan dia mau dibunuh oleh saudara-saudaranya. Saudaraku, nanti kita baca, saudaraku. Jadi kita lihat kehidupan Yusuf itu. Dimulai dari seorang gembala, saudaraku. Kemudian dia dijual ke tanah Mesir. Kemudian jadi budak di rumah Potifar. Kemudian dia masuk penjara 13 tahun lamanya, saudara. Tetapi keluar dari penjara dia sudah jadi penguasa Mesir yang menyelamatkan seluruh bangsa Mesir dari kelaparan. Juga menyelamatkan bangsa Israel yang pada waktu itu masih sangat kecil, yaitu hanyalah Yakub dan anak-anaknya saja, saudaraku. Yang kemudian berkembang biak menjadi besar di Mesir. Puji Tuhan, saudaraku. Saudara, inilah dia riwayat kehidupan Yusuf, saudaraku. Mari kita baca dalam Kejadian pasal 39. Ini panjang ceritanya, saudaraku. Baik, kita baca mulai ayat 1 sampai ayat 23 bersama-sama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku,
selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang seisi rumah, tidak seorang pun. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah si isi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan dalam penjara ke tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, saudaraku, sebenarnya mimpi Yusuf ini adalah dari Tuhan. Tuhan memberitahu kepada Yusuf apa jadinya dan dalam kehidupan Yusuf. Hanya Yusuf ini kurang bijaksana. Dia ceritakan kepada saudara-saudaranya, yang membuat saudara-saudaranya ini benci kepadanya dan mau membunuh dia. Karena pada suatu kali Yusuf pergi melihat saudara-saudaranya di Dotan, lalu saudara-saudaranya melihat, mari kita bunuh dia. Itu dia orang yang berpakaian jubah yang elok itu, yang punya mimpi demikian-demikian. Mari kita bunuh dia, dan kita katakan kepada bapak kita diterkam singa, dan kita lihat apa yang terjadi kepada mimpinya itu. Tetapi Tuhan melindungi Yusuf, saudaraku. Mereka tidak jadi membunuh Yusuf. Visi daripada Tuhan sangat perlu, saudaraku. Sepanjang kita terus pada jalan Tuhan dan tidak kehilangan visi daripada Tuhan itu, maka visi itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Kalau dahulu Tuhan memberikan visi melalui mimpi, saudaraku, sekarang kerap kali Tuhan memberikan visi melalui Roh Kudus. Roh Kudus yang bicara kepada kita. Aku memanggil engkau anakku jadi hambaku. Aku mau memanggil engkau membangun gereja. Itu visi, saudaraku, itu visi. Visi yaitu melihat ke depan. Apa yang belum kelihatan dengan mata badan. Tetapi Tuhan menyatakannya kepada kita. Kita melihat hal-hal yang belum jadi. Itu visi. Saudaraku, visi. Tuhan menyatakannya kepada kita. Dan ini sangat perlu, saudaraku. Melalui visilah Tuhan bekerja. Tuhan memberkati umatnya melalui visi umatnya itu. Iman juga demikian. Iman yaitu dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat dengan mata badani, tetapi sudah kita lihat dengan mata rohani. Itu maksudnya, saudaraku. Dan firman Tuhan berkata, tanpa iman mustahil, tanpa visi juga mustahil.